Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Premier League sering dianggap sebagai liga yang kejam bagi para manajer. Klub-klub di sana dikenal gampang dalam memecat manajer yang tidak mampu memberikan hasil terbaik di lapangan. Paul Heckingbottom menjadi manajer pertama yang dipecat klub Premier League musim ini. Heckingbottom harus angkat kaki dari Sheffield United pada tanggal 5 Desember lalu. Di bawah asuhan Heckingbottom, penampilan Sheffield United pada musim ini terbilang sangat buruk. The Blades sekarang masih terpuruk di dasar klasemen dengan 8 poin. Gelombang pemecatan sepertinya tidak akan berhenti sampai di situ saja. Ada sejumlah manajer lainnya yang berada dalam bahaya karena performa buruk timnya. Berikut ini 5 manajer Premier League 2023-2024 yang terancam dipecat. Erik ten Hag semakin tertekan di Manchester United setelah awal kampanye 2023-2024 yang di bawah standar. Selama jendela transfer musim panas, MU mengontrak pemain seperti Mason Mount, Andre Onana, Rasmus Højlund, Sergio Reguilon, dan Sofyan Amrabat. Namun meskipun menghabiskan banyak uang, tim ten Hag belum mampu memenuhi harapan. Saat ini Setan Merah berada di peringkat ke-6 dalam tabel Premier League, dan kampanye Liga Champions mereka berakhir pada malam Selasa. Dengan tekanan yang meningkat pada Ten Hag di tengah spekulasi bahwa pelatih asal Prancis Zinedine Zidane bersiap untuk menggantikan pelatih Belanda tersebut, Zidane belum memiliki pekerjaan sejak meninggalkan Real Madrid pada tahun 2021. Selama waktunya bersama Los Blancos, Zidane membawa meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Jika Zinedine Zidane menggantikan Erik ten Hag dalam waktu dekat, mungkin dia tidak dapat langsung membawa pemain baru dan harus memaksimalkan skuad saat ini. Namun pergantian manajer bisa memberikan peluang kepada pemain cadangan untuk menyulut kembali karir mereka di United. Berikut adalah potensi susunan tim United dengan Zidane yang dikemudi. Manajer Manchester United Erik ten Hag menolak untuk meratapi kegagalan timnya melanjutkan bermain di Eropa di sisa musim ini. Ia menyebut bahwa timnya akan memaksimalkan diri di pertandingan-pertandingan yang sisa. Menurut Erik ten Hag, MU tidak perlu meratapi keberlebihan kegagalan mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Ia menyebut kini MU harus fokus untuk finish di 4 besar klasemen Premier League di sisa musim ini. Erik ten Hag juga menyebut bahwa MU masih memiliki 1 trofi yang bisa mereka kejar di musim 2023-2024 ini. Ia menyebut bahwa timnya masih bisa memenangkan FA Cup, sehingga ia ingin timnya fokus untuk mengamankan trofi tersebut. Posisi Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United terus dipertanyakan. Pasalnya MU belum juga tampil memuaskan sejak diambil alih oleh Erik ten Hag. Sebagaimana diberitakan Relevo, dikutip Sportmall, pada hari Rabu 13 Desember 2023, Zinedine Zidane dan Graham Potter masuk dalam pencalonan pelatih MU. Tidak hanya itu, nama Julen Lopetegui saat ini berada di posisi terdepan untuk menggantikan peran Erik ten Hag. Sumber itu meyakini apabila Lopetegui sudah menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi bulan lalu karena ingin kembali mencicipi kompetisi Liga Inggris. Selain MU, Lopetegui juga santer dikaitkan dengan Nottingham Forest.
Manajemen MU disebut mengagumi sosok Lopetegui setelah menjalani pekerjaan di beberapa klub asal Portugal, Spanyol, dan Inggris bersama Wolverhampton Wanderers. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Mason Greenwood. Sang striker berpotensi pindah ke Italia untuk bergabung dengan Lazio. Dilansir Lazio Simeone, salah satu klub peminat Greenwood adalah Lazio. Raksasa Italia itu berminat memboyong sang striker di tahun 2024 nanti. Sang manajer sempat melihat langsung aksi sang striker saat ia menangani Chelsea. Ia tahu betul Greenwood memiliki talenta yang istimewa. Sang pelatih juga mengamati aksi Greenwood di Getafe. Ia terkesan dengan aksinya dan ia yakin Greenwood bisa menjadi opsi yang bagus untuk lini serangnya. Menurut laporan tersebut, Lazio akan mencoba untuk merekrut Mason Greenwood di musim dingin nanti. Mereka berencana untuk meminjam sang striker selama setengah musim. Namun ada klausul pembelian permanen di kontrak tersebut. Nilai klausul pembelian permanen itu ada di angka 15 juta euro. Jadi mereka berharap MU mau melepaskan sang pemain. Pakar sepak bola Inggris Chris Sutton memberikan pembelaan terhadap Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker tidak bisa bermain dengan optimal karena ia tidak mendapatkan suplai bola yang bagus dari rekan-rekannya. Menurut Sutton, wajar saja jika Højlund minim kontribusi di pertandingan melawan Bayern Munchen. Ia menyebut pemain-pemain MU yang lain tidak memberikan support yang benar pada sang striker, sehingga ia tidak bisa mencetak gol. Lebih lanjut, Sutton menilai talenta Højlund tidak bisa terlihat ketika ia tidak diberikan bola oleh rekan-rekan setimnya. Ia menyebut bahwa sang striker juga bakal sulit berkembang jika rekan-rekannya tidak memberikannya bola yang bagus. Legenda Manchester United Paul Scholes menunjuk dua pemain yang jadi akar kekalahan setan merah melawan Bayern Munchen. Ia menyebut bahwa Scott McTominay dan Bruno Fernandes menjadi penyebab setan merah kalah di laga ini. Menurut analisis Paul Scholes, MU kalah karena lini tengah mereka didominasi oleh Bayern Munchen. Ini disebabkan McTominay dan Bruno Fernandes yang tampil tidak disiplin di laga tersebut. Menurut Paul Scholes, Erik ten Hag keliru memainkan McTominay di laga ini. Ia menilai sang gelandang tidak bisa ujuk-ujuk mencetak gol karena Bayern Munchen adalah tim elit. Manajer Bayern Munchen Thomas Tuchel memberikan pembelaan kepada Manchester United yang tersingkir dari Liga Champions. Ia menyebut bahwa badai cedera yang menghantam setan merah jadi penyebab utama mereka yang tidak bisa tampil maksimal. Diwawancarai sesudah laga, Thomas Tuchel menilai Manchester United sebenarnya sangat bisa bersaing untuk lolos ke babak 16 besar. Namun ia menyebut bahwa badai cedera yang menghantam setan merah jadi penyebab utama mereka gagal lolos ke babak 16 besar. Thomas Tuchel menyebut bahwa absennya pemain-pemain tersebut berdampak besar bagi MU karena mereka jadi kehilangan konsistensi dalam permainan mereka. Manchester United bakal menjalani pertandingan berat pada pekan ke-17 Liga Inggris. Tim besutan Erik ten Hag dijadwalkan bakal bertandang ke markas Liverpool di Stadion Anfield pada hari Minggu 17 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Bertandang ke kandang Liverpool, MU rawan mengulang tragedi pembantaian 7-0 yang terjadi musim lalu. Sebab tim berjuluk setan merah itu sedang dalam kondisi yang mengenaskan. Seperti yang sudah diketahui, MU baru saja tersingkir dari Liga Champions setelah dikalahkan Bayern Munchen pada laga pamungkas grup A. Bak jatuh tertimpa tangga, ya begitulah yang dialami MU saat ini. Selain menelan kekalahan, skuad MU juga semakin ompong setelah berduel dengan Munchen di Liga Champions. Berdasarkan laporan Mirror, ada dua pemain MU yang mengalami cedera pada pertandingan tersebut. Dia adalah Harry Maguire dan Luke Shaw. Tentu saja cederanya Maguire dan Luke Shaw menambah daftar badai cedera yang dialami oleh Manchester United. Selain pemain-pemain tersebut, kapten MU Bruno Fernandes juga mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Atas kondisi tersebut membuat MU rawan mengulang tragedi pembantaian 7-0 di kandang Liverpool. Seperti diketahui, MU pernah dibantai Liverpool 7-0
pada musim lalu, tepatnya pada pekan ke-26 Liga Inggris 2023-2024. Bek Manchester United Diogo Dalot merasa sangat kecewa dengan hasil yang diraih timnya saat berhadapan dengan Bayern Munchen. Setan Merah menelan kekalahan dalam laga ini. Dalot merasa sangat kecewa dengan kekalahan ini. Dia mengharapkan hasil yang berbeda karena menurutnya Setan Merah sudah bermain dengan cukup baik di laga ini. Diogo Dalot mencoba mengambil pelajaran dari kekalahan ini. Dia menuntut timnya tampil lebih baik lagi agar bisa melangkah jauh di Liga Champions. Manchester United adalah salah satu klub sepak bola terbesar di dunia, tidak ada yang bisa membantah. Oleh karena itu, melihat mereka terpuruk di Liga dan finish sebagai juru kunci di Liga Champions tentu mengecewakan. Bahkan Thomas Tuchel, pelatih lawan pun ikut terkejut melihat situasi MU yang sekarang. Dia tahu bahwa fans pasti menaruh ekspektasi lebih. Di sisi lain, Tuchel pun menegaskan bahwa grup Liga Champions 2023-2024 ini bukanlah grup yang mudah. Di atas kertas, seharusnya MU dan Bayern Munchen unggul, tapi pertandingan berjalan sulit. Erik ten Hag menegaskan bahwa skuad Manchester United akan belajar sebanyak mungkin dari kegagalan Liga Champions musim ini. Mereka harus jadi lebih baik lagi dan siap kembali musim depan. Kegagalan MU kali ini tentu sangat mengecewakan. Musim lalu mereka tampak mulai bangkit di bawah bimbingan ten Hag. Nahasnya musim ini justru kembali terjebak masalah inkonsistensi yang sama. MU hanya 1 kali menang dan 1 kali imbang di fase grup Liga Champions musim ini. 4 laga lainnya berakhir kalah, termasuk kalah dari FC Copenhagen dan Galatasaray. Saat situasinya cukup sulit bagi MU, mereka pun sedang terseok-seok di Liga Inggris, tidak bisa konsisten. Meski begitu, Erik ten Hag memastikan bahwa timnya akan berjuang semaksimal mungkin untuk kembali ke Liga Champions musim depan.